Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Arpida Serina Rangkoti, NIM 2040 2023 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi sumber daya alam dan lingkungan, yang mana di sini dalam pendahuluan kita akan membahas tentang pengertian apakah itu evaluasi sumber daya alam dan lingkungan. Menurut Panduan Evaluasi Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan atau KNLH 2007 adalah pengenaan nilai moneter terhadap sebagian atau seluruh potensi sumber daya alam sesuai dengan tujuan dan pemanfaatannya. Valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang dimaksud adalah nilai ekonomi dan total net value, nilai pemulihan, kerusakan, pencerahan atau kerusakan. 1991 jasa-jasa lingkungan pada dasarnya dinilai berdasarkan WTP dan WTA. Dapat diartikan sebagai beberapa besar orang mau membayar untuk memperbaiki lingkungan yang rusak. Kesediaan konsumen untuk membayar, sedangkan adalah mau membayar untuk mencegah kerusakan lingkungan. Kesediaan produsen menerima kompensasi dengan adanya kemunduran kualitas lingkungan. Kesediaan membayar atau kesediaan menerima merefleksikan atau mempres individu. Kesediaan membayar dan kesediaan menerima adalah parameter dalam penilaian ekonomi atau Fars and Moran 1994. Analisis studi penghitungan evaluasi sumber daya alam dan lingkungan sangat perlu didukung dengan kondisi pasar hipotesis yang mungkin terjadi karena faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kualitas lingkungan. Ada dua kajian mendalam yang mendukung kajian ini, yaitu pertama kajian tentang kajian kerentaan sektor pertanian, sumber daya air, dan kawasan pesisir terhadap perubahan iklim. Kedua, hasil kajian atau data tentang sosial ekonomi masyarakat Lombok mempengaruhi respon masyarakat terhadap dampak perubahan iklim. Metode yang digunakan dalam kajian ini meliputi dua metode, yaitu Expert on Production atau EOP untuk komoditas pertanian. Metode ini digunakan karena komoditas pertanian memiliki harga pasar yang jelas. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang SDA sebagai modal pembangunan kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan. Sumber daya buatan, saraf produksi pangan, sandang, papan, pendidikan, ekonomi, energi, dan lain-lain. Meliputi penggunaan ipteks, keterampilan sosial, kapitalis, akhlak, dan moral, pemberdayaan, dan lain-lain. Dan sumber daya alam adalah renewable dan non-renewable. Tiga hubungan tersebut akan menghasilkan yang namanya di situ deflasi, degradasi, rehabilitasi, penemuan baru, perbaikan atau stok daya, dan dukungan. Penyusutan terhadap nilai aset perusahaan. Penyusutan nilai aset pada deflasi terjadi dalam wujud sumber daya alam seperti hasil tambang kayu dan lainnya. Sedangkan degradasi dapat diartikan sebagai penurunan suatu kualitas. Penurunan atau kemunduran ini tentang mutu atau moral atau pangkat dan sebagainya. Selanjutnya, sistem produksi ekonomi konvensional vs ekonomi hijau. Kegiatan ekonomi semata-mata kegiatan produksi dan konsumsi tanpa penghitungan SDA dan lingkungan sebagai aset vs kegiatan ekonomi yang menghitung SDA dan L sebagai aset. Sistem produksi ekonomi konvensional vs ekonomi hijau. Kegiatan ekonomi semata-mata kegiatan produksi dan konsumsi tanpa memperhitungkan SDA dan L sebagai aset vs kegiatan ekonomi yang memperhitungkan SDA dan L
sebagai aset. Peran SDA dan lingkungan. 3 peran utama SDA dan L sebagai pendukung kegiatan ekonomi. 1. Penyediaan bahan baku. 2. Penerimaan sisa produksi konsumsi atau limbah. 3. Penyangga kehidupan. Implikasi. 1. Tanpa SDA dan L, sistem ekonomi tidak berjalan. 2. Pembangunan ekonomi harus berkelanjutan dan ramah lingkungan atau intergenerational. 3. Intergenerational equity. 3. Manfaat benefis melebihi korbanan atau biaya atau cost untuk kesejahteraan umat manusia dan menguntungkan semua pihak tanpa ada satupun yang merasa dirugikan atau parades on efficient. Dan materi selanjutnya akan dibahas tentang bencana yang dari tahun 1998 sampai 2003. Sumber Badan Koordinasi Nasional mengunggalkan bencana dan pengungsi dalam Kompas 3 Januari 2004. Tanah longsor 245,41%, gempa bumi 46,8%, banjir 302,51% disebabkan oleh kerusakan daya dukung lingkungan. Mengapa bencana itu bisa terjadi? Penyebab banjir dan tanah longsor: curah hujan tinggi, debit air hujan melebihi daya tampung sungai, berkurangnya tanah resapan akibat alih fungsi, kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan, mendirikan bangunan di bantaran sungai. Hasil eksploitasi kerusakan infrastruktur. Kasus Kabupaten Pasir Kaltim Karoto di Harjo 2005. Biaya perbaikan infrastruktur akibat banjir 41. Hasil penebangan kayu 7. Itulah deskripsi tentang hasil eksploitasi dan kerusakan infrastruktur di Kabupaten Pasir Kaltim pada tahun 2005. Rehabilitasi dan HTI. Luas lahan krisis 23,243,881 ha 2000. Degradasi sekitar 3 juta tahun ha tahun yang lalu. 400,0 pada tahun 1999, 36,3. Sedangkan pada tahun 2000 202,9, 2001 142,6, 2002 171,3, 2003 sebanyak 365,3. Mungkinkah masalah strategis? 1. Deflasi. Perlu diperhitungkan degradasi, perlu biaya rehabilitasi, manfaat harus melebihi korbanan. 2. Tanpa memperhitungkan deflasi dan ongkos rehabilitasi serta nilai ekonomi total atau holistik atau SDA cenderung dihargai murah, tidak mencerminkan kelangkaan. Prioritas memperhatikan ditunjukkan kepada sektor yang dapat menghasilkan PAD, bukan pada nilai kepentingan keberadaan suatu SDA atau likuidasi atau major sektor tidak produktif. Alokasi dana untuk pengelolaan sumber alam dalam lingkungan hidup tidak memadai. Akselerasi eksploitasi SDA atau disinsentif bagi kegiatan konservasi.
biaya eksternal belum diperhitungkan perlu diperhitungkan. Cara perhitungan ini diambil dari teknik penelitian ekonomi khusus untuk penilaian manfaat barang dan jasa hasil hutan non-kayu yang tidak memiliki harga pasar dalam satuan moneter ini. Sangat membantu dalam perumusan kebijakan pengelolaan hutan dan sistem hutan yang pengelolaan hutan. spesifik ini Membutuhkan pendekatan teknik diperdagangkan. Terakhir, dengan diketahui nilai ekonomi total dari sumber daya hutan diharapkan akan menciptakan pemanfaatan sumber daya hutan yang lebih efisien karena manfaat hutan telah diperhitungkan secara memuaskan dalam perhitungan ekonomis. Manfaat lingkungan membutuhkan suatu dasar dan rekomendasi untuk menentukan alokasi sumber daya alam yang adil. Saat pengambilan kebijakan berusaha untuk menyeimbangkan antara dua tujuan dalam pengelolaan hutan, yaitu manfaat produksi dan manfaat lingkungan. Jadi pada teori analisa hipotetik rasionalisasi pemanfaatan SDH produksi alam ini berbentuk struktur sampai pada struktur lainnya di materi selanjutnya, yaitu perhitungan nilai ekonomi total sudah membangun kepedulian, yang mana di situ dapat kita lihat sebagai urutan pertama yaitu sumber daya hutan, nilai guna, bukan nilai guna langsung, misal penghasilan kayu dan HHNK. Nilai guna tidak langsung, misalnya rekreasi dalam BBG, bentuk fiksasi karbon, produk oksigen, hidrogen, dan lain-lain. Sudut pandang pembangunan manfaat pembangunan total, sudut pandang konservasi, nilai guna opsi, misal nilai guna opsi di masa mendatang, nilai warisan misalkan kebutuhan rekreasi dalam perlindungan alam untuk generasi masa datang. Manfaat konservasi total, nilai keberadaan, misal perlindungan keragaman hayati. Selanjutnya yaitu berkaitan tentang rumus matematis net atau TIF. Net sama dengan NG tambah BNG buka kurung NGL tambah NGLT tambah NGO buka tutup kurung tambah buka kurung NWR tambah NKD. Net nilai ekonomi total, NG nilai guna, BNG bukan nilai guna, NGL nilai guna langsung, NGLT nilai guna tidak langsung, NGO nilai guna opsi, NWR nilai warisan, NKD nilai keberadaan. Dan selanjutnya kita akan ke teori yang dimana di situ akan terlihat di situ tabel-tabel tentang pengalaman penghitungan net SDH di Jambi dan Kalteng. Lokasi jenis manfaat Jambi, lahan kering RP HA dan tahun, lahan basah RA HA dan tahun. Nah, akan kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu kebijakan perencanaan. 1. Identifikasi manfaat dan biaya secara cermat, tidak hanya memperhitungkan NGL saja, tetapi juga nilai-nilai lain. Rasionalisasi dalam membuat keputusan pemanfaatan. Manfaat harus lebih besar korbanan atau biaya. Valuasi ekonomi atau monetizing. Dampak penting dalam AMDAL yang masih bersifat kualitatif, upaya untuk menginternalisasi biaya eksternal. Valuasi ekonomi stok SDA dan lingkungan sebelum pemanfaatan sebagai benchmark
dalam evaluasi pembangunan ekonomi atau upaya menuju Grand PDRB. Akan kita lanjut kepada teori selanjutnya, yaitu kebijakan pengolahan. 1. Perhitungan nilai ekonomi total atau TIF SDA untuk menentukan tingkat kepentingan kontribusi suatu SDA pada keseluruhan proses pembangunan ekonomi. 2. Alokasi dana pengolahan yang memadai pada sektor non-produksi tetap memberikan kontribusi nyata bagi penyangga kehidupan dalam pendukung pembangunan ekonomi atau produksi. Valuasi ekonomi kegiatan RKL atau RPL untuk mengetahui apakah pengolahan pemantauan lingkungan menghasilkan manfaat yang lebih besar dari biaya atau korbanan lingkungan. 4. Penguatan kelembagaan pusat daerah terutama dalam analisis daya dukung valuasi ekonomi SDA dan lingkungan, neraca SDA dan ecological risk assessment. Itu selanjutnya faktor-faktor pemungkin atau enabling condition. 1. Penguatan kepastian hak kelola SDA dan kepastian hukum atau termasuk standar biaya pelayanan usaha. 2. Penyediaan insentif untuk mendorong pengolahan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan. 3. Dana bagi hasil yang didasarkan pada produksi SDA akan mendorong daerah untuk mengeksploitasi SDA-nya dan menghilangkan insentif bagi upaya konservasi, membangun mekanisme pemberian kompensasi dari daerah diuntungkan kepada daerah yang dirugikan. 3. Good government sebagai persyaratan law enforcement. 3. Akselerasi program pemberantasan kemiskinan. Dan pengendalian populitas. Selanjutnya materi yaitu tentang kebijakan evaluasi. Perhitungan PDRB atau konvensional atau Brown DPRB perlu disesuaikan menjadi Grand DPD atau RB. PD atau RB deflasi deklarasi menjadikan Grand PDRB sebagai salah satu alat evaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan ekonomi, misal P, GUP, BUP, memberi akses kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam monitoring atau evaluasi pengolahan SDA di lingkungan dengan biaya transaksi yang murah. Adakah bencana demi bencana selalu menghantui kehidupan kita? Terima kasih. Cukup sekian penjelasan pada hasil presentasi dalam video ini. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya minta ampun. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Thanks for watching. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.